Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang ada di dalam kitab suci Al-Quran di surat At-Tolak ayat 2 yang penggalan ayatnya berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kira-kira artinya seperti itu. Dari dasar ayat yang kita baca tadi, Allah memberikan penjelasan atau keterangan untuk kita sebagai manusia, hambanya, kalau kita itu menghadapi masalah, menghadapi persoalan, problem kehidupan ini yang kadang ada yang mudah dan kadang juga ada yang sulit, sehingga kalau kita menghadapi persoalan yang sulit, rumit, bisa menjadikan kita itu kebingungan, pusing, tidak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa, mana yang terbaik, jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Tapi sebenarnya Allah sudah memberikan penjelasan dari ayat yang kita baca tadi, bahwa sebenarnya kita itu bisa keluar dari persoalan itu dengan baik atas izin Allah, dan Allah yang akan memberikan jalan keluar itu. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu ya harus takwa dulu. Kemudian juga takwa itu ada dijelaskan di surat Al-Imran itu, yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah menyuruh kita itu untuk takwa atau taat kepada Allah itu haqqa tuqatih, dengan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan hal-hal yang termasuk sebuah ketakwaan, umpamanya sholat. Sholat itu salah satu unsur takwa, salah satu. Sedang takwa itu kan bukan hanya sholat,
Sholat pun kalau dicontohkan, umpamanya rajin sholat maghrib, isya, tapi subuh tidak sholat, yaitu tidak bisa dikatakan orang itu orang yang takwa. Dan kemudian juga puasa Ramadan, puasanya hanya di awal dan di akhir umpamanya, hanya 2 kali, yaitu tidak bisa juga dikatakan orang itu takwa, walaupun yang dilakukan itu salah satu bagian dari ketakwaan. Tapi ketakwaan itu harus kafah, menyeluruh. Seperti juga kalau kita pernah membaca firman Allah tentang sholat di surat Al-Ma'un umpamanya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi sholat yang secara lahiriah dia 5 waktu dikerjakan dengan tertib, baik jumlah rakaatnya, bacaannya, waktunya. Tapi kalau dia itu lalai dalam sholat, lalai dari makna tujuan sholat itu, karena dijelaskan di firman Allah yang lain, inna sholata tanha anil fahsa wal mungkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak bisa dikatakan orang itu takwa dengan mengerjakan sholat, tapi perilaku sehari-harinya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu salah satu contoh. Padahal ibadah itu kan banyak yang lain-lainnya. Sehingga kalau semuanya insya Allah kita sudah berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya, maka pesan Allah di surat At-Tolak tadi akan terwujud. Yang tadi kita baca, "Wamayyattaqillaha yaj'alu makhraja", barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar, memberi solusi dari segala persoalan yang kita hadapi, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita pecahkan, bagaimana kita itu bisa jadi orang yang takwa. Itu yang terpokok, sehingga nanti yang lainnya itu Allah yang mengatur, Allah memberi jalan keluar. Dan yang jadi masalah itu banyak di antara kita manusia yang ketika terjebak masalah, bingung, pusing, kemudian ingin mencari solusi tadi. Setelah diberi solusi bahwa syarat agar keluar dari segala macam persoalan atas izin Allah, harus takwa tadi. Nah, disinilah kadang di antara kita tidak memahami dengan baik, sehingga setelah
dibacakan ayat itu, kemudian ya mencoba untuk taat, melakukan hal-hal yang baik, baik itu sholat, puasa, berakhlakul karimah, umpama seperti itu. Yaitu ya sah-sah saja, ya benar juga itu baik. Tapi Allah itu juga ingin melihat apa yang kita lakukan itu, apakah hanya karena ingin keluar dari masalah itu, atau karena lillahi ta'ala, karena ingin taat kepada Allah, ikhlas karena Allah. Dan juga ya harus istiqomah, continue, terus menerus, rutin, tidak hanya pas lagi butuh atau pas pingin saja, sehingga kadang dilakukan, kadang tidak, karena tidak tulus mengabdi kepada Allah tadi, ya tidak seperti itu. Maka ya mungkin harus perlu diuji, dalam arti ketika mulai mengerjakan sebuah ketaatan, ya belum diberikan solusi mungkin, karena baru belajar menjadi orang yang takwa, belum jadi orang yang takwa. Anggaplah ketika dia sehari atau 2 hari menjalankan sholat 5 waktu tertib, itu kan juga belum tentu orang itu sudah benar-benar takwa, karena mungkin perlu dibuktikan dia sholat tertib bisa berminggu, bulan, tahun, dan mungkin bertahun-tahun terlihat dia benar-benar menjalankan dan benar-benar ingin jadi orang takwa. Mungkin itu bisa dinilai, ini kayaknya memang dia ingin jadi orang takwa, orang yang baik. Kira-kira seperti itu. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dia lakukan. Karena ya itu tadi, ada mungkin sebagian dari saudara kita yang kadang rajin ibadah, kadang menghilang entah kemana, kadang rajin di masjid umpamanya, tapi hanya beberapa minggu umpamanya, habis itu udah lagi. Nah itu kan artinya kalau ada saudara kita seperti itu, keimanannya belum iman yang baik, masih belajar. Makanya kalau benar-benar baik, insya Allah akan memberi jalan keluar. Dan itu kan sudah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya ya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika sedang beribadah, biasanya ada makanan yang disediakan, ternyata waktu itu terlambat. Kemudian Allah memberikan makanan atau buah-buahan dengan mengutus malaikat untuk mengantarkannya. Itu kan contoh sebuah solusi, sehingga kalau orang yang taat itu tanpa minta
diberikan makanan seperti itu, ya Allah Maha tahu. Allah memberikan solusi. Bisa saja kalau kita itu ada orang yang mengantar makanan, memberikan makanan, bisa seperti itu atas izin Allah. Dan juga seperti Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah gurun pasir, tandus, gersang, tidak ada rumah, tidak ada orang. Ya karena orang yang taat takwa itu, insya Allah, sehingga Allah memberi jalan keluar dengan adanya air Zam-Zam, kemudian ada kafilah pedagang yang lewat, sehingga jadilah seperti yang sekarang, jadi makmur. Kira-kira seperti itu. Nah itu kan contoh. Jadi harus takwa yang sebenar-benarnya. Maka untuk itu, untuk kita itu agar hidupnya enak, agar kalau ada masalah ya ada solusi, Allah memudahkan dan lain-lain. Tidak harus nunggu kita punya masalah, tapi ya harus dari sekarang kita belajar, berusaha jadi orang yang taat, orang yang takwa. Karena kalau masalah itu pasti ada ke depan, itu ada saja, baik yang kecil ataupun yang besar. Tapi untuk menyikapinya yaitu kita taat saja saat ini, sehingga nanti ada saja jalan keluarnya. Insya Allah seperti itu. Maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian juga di hadis Rasulullah. Kita disuruh sholat, ya sholat dengan tertib, dengan baik, niat lillahi ta'ala. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji juga seperti itu. Dan kemudian juga kita disuruh ya jangan marah, jangan jengkel, jangan sombong, jangan mencela, berkata yang baik, semuanya itu kita jalankan terus. Walaupun ada orang lain yang tidak menyukainya, ya biarkan saja. Kita maafkan, kita doakan. Insya Allah kalau semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan, maka persoalan yang kita hadapi sesulit apapun Allah akan memberi jalan keluarnya, karena syaratnya sudah dipenuhi, yaitu takwa. Jadi kalau kita itu yakin betul akan firman Allah, mengimani dan mengamalkannya, maka ya tidak perlu pusing, tidak perlu takut. Karena Allah juga sudah menyampaikan di ayat yang lain yang bunyinya innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya ya sebenarnya orang yang mengatakan bahwa Tuhannya Allah dan kemudian istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat ya atas izin Allah tadi yang jelas, melindungi kita, memberikan sesuatu yang kita butuhkan atas izin Allah, sehingga Allah
mengatakan ala takhafu wala tahzanu, ya jangan takut, jangan sedih, dan Allah memberi kabar gembira yang nantinya akan dapat surga di akhirat. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita istiqomah bahwa Tuhan kita Allah, jadi apa-apa kita kembalikan kepada Allah, termasuk yang kita bahas ini. Kalau Allah mengatakan bahwa kalau kita takwa, ya Allah akan ngasih jalan keluar, maka kita harus istiqomah, taat dalam kondisi apapun, taat takwa, sehingga nanti Allah akan ngasih jalan keluar. Sehingga juga ya tadi mengatakan, ya nggak usah takut, nggak usah sedih, karena Allah sudah menyiapkan bantuan, pertolongan, perlindungan, dan lain-lain. Sehingga termasuk masalah tadi, Allah memberikan solusinya. Maka untuk itu, jalan yang harus kita tempuh saat ini untuk menghadapi persoalan problem kehidupan dunia yang bermacam-macam ke depan nanti, itu syaratnya ya takwa itu. Pokoknya jalankan saja dengan baik karena Allah, nanti insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah dengan cara Allah. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ya rezeki itu salah satunya ya solusi masalah, karena rezeki itu suatu nikmat, sehingga ya nggak disangka, kita nggak tahu, hanya dengan modal taat, takwa, kok setiap masalah itu bisa selesai dengan baik, entah masalah anak, istri, saudara, masalah harta, makan, kerjaan, atau apa. Insya Allah itu Allah akan memberi jalan keluar, kita yakin itu. Tinggal persoalannya ketakwaan kita ini sudah benar-benar mengarah baik apa belum, apakah masih banyak perintah Allah yang kita tinggalkan, apakah kita itu ya sudah belajar tidak marah, tidak jengkel, tidak benci, tidak sombong, tidak ujub ria, pamer, sudah apa belum? Kalau belum, ya itu ya harus diberesi, karena itulah bagian dari takwa tadi. Makanya kalau kita itu di dunia ini mungkin pusing karena tetangga, karena teman, karena keluarga, suami, istri. Mungkin selama ini kita tidak melakukan ketakwaan, karena selama ini isinya adalah boleh jadi kalau tidak cocok sedikit jengkel, marah, dongkol, terus sering pamer, sombong. Nah itu kan penyakit-penyakit yang bisa menjadikan kita itu jauh dari bahagia atau jauh dari solusi tadi. Karena kalau ada masalah, solusinya ya diantaranya hal-hal perilaku yang buruk itu harus dirubah, sehingga Allah akan memberi jalan keluar. Insya Allah seperti itu. Nah inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan orang lain, entah itu suami, istri, anak, saudara, atau tetangga, atau teman.
persoalannya bukan di mereka, persoalannya di kita. Kita itu takwa atau tidak. Kalau kita itu takwa, semua selesai dengan baik atas izin Allah. Allah memberi solusinya. Kalau takwa, ada orang yang menjengkelkan, benci, macam-macam tadi. Kalau kita takwa kan, kita maafkan, kita doakan dengan baik. Dan kita yakin keburukan yang dilakukan orang lain terhadap kita itu akan kembali kepada orangnya, orang yang melakukan keburukan. Sehingga kita tenang, damai, kita menyelesaikan masalah solusi itu seperti itu atas izin Allah. Jadi bukan hanya kita itu menginginkan keluar dari masalah begitu saja, tapi harus ada ikhtiar usaha sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah, karena Allah itu maha benar. Kalau kita ikuti aturan itu, insya Allah solusi itu akan terwujud. Maksudnya ya masalah itu akan selesai dengan baik kalau mengikuti petunjuk Allah, yaitu takwa. Tapi kalau mengikuti hawa nafsu, ya akhirnya malah kacau. Akhirnya malah kita itu pusing, sedih, berkepanjangan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ikuti cara Allah, insya Allah semuanya baik-baik saja, tenang, damai, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.